Sirkulasi bola cepat. Sebelum dapat bola mikir. Sebelum dapat bola mikir. Ya, di video ini kita akan membahas pendekatan taktik yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri selaku pelatih kepala tim Indonesia U22 yang dipersiapkan untuk berlaga di SEA Games Kamboja tahun 2023 yang beberapa waktu ke depan akan berlangsung. Kenapa aku membahas video ini dengan judul video juga adu taktik Coach Indra Sapri versus Coach Sintayong? Aku sempat membaca beberapa tulisan netizen di kolom komentar, teman-teman. Banyak orang yang memberikan harapan tinggi kepada Coach Indra Sapri dari sisi permainan. Kita bicara konteks permainan, karena ada juga orang yang beranggapan akhir-akhir ini Indonesia bersama Coach Sintayong dari sisi variasi permainan, dari sisi indahnya permainan, garis bawah ya, indahnya permainan belum begitu bisa memuaskan sebagian supporter sepak bola yang ada di Indonesia. Sebelum kita lebih jauh, apa yang akan kita bahas ini sama sekali tidak ada menjelek-jelekkan misalnya Coach Indra Sapri, menjelek-jelekkan Coach Sintayong. Karena apa? Setiap pelatih itu mempunyai ide masing-masing, mempunyai prinsip masing-masing ketika ia menjadi pelatih. Jadi harus kita hormati. Nah, langsung saja kita lihat beberapa poin yang menarik disampaikan oleh Coach Indra Sapri pada sesi latihan beliau bersama tim Indonesia U22. Oke, ini sesi game yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, sesi latihan bersama tim Indonesia. Nanti ada beberapa poin disampaikan Coach Indra yang kita bahas. Akan aku jeda-jedakan. Sirkulasi bola cepat. Sebelum dapat bola mikir. Sirkulasi bola cepat sebelum dapat bola mikir. Garis bawah itu, sirkulasi bola cepat sebelum dapat bola mikir. Nah, di momen ini kelihatan Coach Indra Sapri dari permainan 1-2 sentuhan ingin aliran bolanya itu cepat. Kemudian sebelum dapat bola mikir. Artinya sebelum mendapatkan bola harus tahu tujuan selanjutnya kemana bola tersebut. Jangan pada saat mendapatkan bola baru mengetahui kemana arah bola tersebut diprogresikan, karena ini sangat mempengaruhi sekali sirkulasi bola tersebut jika terlalu lama berpikir. Ketika terlalu lama berpikir, yang diharapkan oleh Coach Indra Sapri lewat 1-2 sentuhan sesi latihan yang beliau tuangkan pun akan nggak bisa berjalan di atas lapangan. Pakai otak lah bermain, kasar seperti itu. Belum dapat bola mikir. Sebelum kulit pas. Ya. Ini dengar apa yang disampaikan oleh asisten pelatih Coach Indra Sapri. Ya, kanan Bagas, tengah Rido sama Komang Turun. Nah, pakai 4 pemain di belakang. 4 pemain, bukan 3 back, dari apa yang disampaikan asisten Coach Indra. Pakai Vera. Tengahnya Fadila, ya, depannya Fadila, Beckham sama David. 3 pemain di tengah, artinya 4-3 udah ya. Sekarang yang di depan, ya. Ramai di kanan, Susan di tengah. Pakai pola 4-3-3. Jadi di sini Coach Indra bersama staf asisten membagi menjadi 2 tim, tim A, tim B. Sekarang tim B. Ini tim B sekarang. Belakang ya, Fajar di kanan, tengahnya Irfan sama Akbar. Kembali, tim B pun 4 back digunakan oleh Coach Indra. Sintayong pakai 3 back. Ya, di tengahnya Fitrin, Kalu. Oke. Di depannya Taufani sama Isaru. Oke. Sekarang di depan. Oke. Kanannya Andi, tengah Bray. Ya. Oke, ini penting ya teman-teman, sistem permainan ini. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan untuk tim A, tim B, Coach Indra tetap memainkan pakem Coach Indra beberapa waktu yang lalu bersama timnas Indonesia dengan bermain pola 4 back, 4-3-3 dan dinamika-dinamika yang terjadi di atas lapangan. Sedangkan kalau kita lihat Coach Sintayong akhir-akhir ini kental banget dengan pola 3 back, tapi beberapa pertandingan Coach Sintayong juga sering menggunakan pola 4 back sebagai improvisasi yang ia lakukan di timnas Indonesia. Oke, kita lanjut lagi.
Siapa yang nggak paham apa tujuan latihan tadi coba? Oke. Apa tujuan latihan tadi? Latihan tadi aku memandu kalian dengan apa yang kita latih setelah latihan itu adalah progres terakhir kita ini 30 menit ya. 30 menit. Nanti 30 menit kan bawah. Ini jadi Coach Indra Sapri sekarang ini sedang memberikan pemahaman mindset tentang prinsip permainan dari Coach Indra. Dengarkan. Bahwasanya kita ulang dari awal. Ingin main sepak bola apa untuk mencetak gol. Kamu bisa cetak gol dari gawang ke gawang enggak? Bisa. Kalau dia jamin, Ucok bilang dia jamin dia bisa cetak gol, selesai kita. Ya. Kita akan juara dunia. Ya. Setiap dia menendang dan cetak dia gol, kita juara dunia. Ya. Tidak bisa, tidak ada, tidak akan bisa. Jarak dan lain sebagainya. Nah, jadi Coach Indra ini menekankan bahwa permainan sepak bola itu kolektif. Dari bawah, tengah sampai depan. Nggak bisa dari belakang, dari penjaga gawang kasar seperti itu langsung bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Sekali lagi, prinsip, mindset yang coba dituangkan di sini ya oleh Coach Indra Sapri kepada anak asuhnya. Rido dan teman-teman yang 4 di belakang atau 3 di belakang. Bisa nggak dari situ begitu build up? Selesai dapat build up, kita dapat hadap ke gawang. Bisa nggak kita tuh? Bisa. Oke, aku garis bawahi, ada cukup menarik yang disampaikan Coach Indra. Apa itu? Ada disinggungnya ke Rizky Ridho pola 4 back pertama. Kemudian kalau misalnya 3 back, 3 di belakang, maksud dari Coach Indra. Nah, ini mungkin bisa saja Coach Indra di pertandingan yang berlangsung nanti menggunakan pola 3 back. Itu menjadi opsi yang dipunyai oleh Coach Indra. Ataupun yang kedua, bisa saja mengapa Coach Indra memakai analogi misal 3 di belakang, karena Rizky Ridho bersama Coach Sintayong di Timnas Indonesia sering mengimplementasikan Rizky Ridho bermain dengan sistem 3 back. Jadi biar lebih mudah sampai apa yang diinginkan oleh Coach Indra Sapri itu. Analogi-analogi ini penting untuk memberikan pemahaman penuh kepada pemain-pemain yang ada di timnya Coach Indra di momen ini. Oke, kita masuk selanjutnya. Pindah ke Beckham CS di sini. Bisa nggak? Kadang-kadang bisa. Kadang-kadang bisa. Oke. Iya, ya. Sekarang Rocky. Bisa enggak dari situ cetak gol? Dari sepertiga ini ada 3 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Ini bagian paling akhir saat kita menyerang. Oke, aku luruskan dulu. 3 bagian yang dimaksud oleh Coach Indra itu zona ataupun bagian yang ada di atas lapangan secara full. Nah, kalau daerah permainan sendiri itu namanya defensive third, daerah permainan bertahan. Kemudian daerah tengah itu middle third. Kemudian daerah akhir yaitu attacking third ataupun final third. Kan sering teman-teman lihat ketika sudah masuk ke daerah permainan lawan, komentator bilang nggak maksimal di final third-nya. Itulah ya, pembagian-pembagian di atas lapangan. Jadi ada bagian-bagian yang harus memang dilewati. Dilewatinya itu dengan cara permainan kolektif. Bisa nggak cetak gol dari situ? Oke. 60-70% bisa cetak gol. 60-70% yang dimaksud oleh Coach Indra sudah masuk final third, itu potensi untuk bisa menciptakan gol besar, 60-70%. Artinya di daerah tersebut harus memiliki decision making, keputusan-keputusan yang bagus bagi seorang pemain. Nah, problemnya untuk mencapai ke situ. Nah, ini dia. Untuk mencapai ke situ itu, kita tanya ke striker, kita mana? Mana yang lebih nyaman? Kamu dapat bola dari kiper langsung ke situ, terus kamu duel dengan sebuah center back dan tingginya 180. Oke. Daripada bola secara possession progresif Ya. dan bermain di depan. Oke. Dan bikin gol. Mana yang lebih nyaman? Kita akan bisa cetak gol, dia kasih sama kiper ke situ, 2 center back-nya tergelincir dan dia dapat bola dan gol. Kita nggak mau main bola mudah-mudahan. Itu namanya sepak bola mudah-mudahan orang jatuh dan kita bisa cetak gol. Mudah-mudahan dia miss dalam defense, kita bisa cetak gol.
Di sini Coach Indra memberikan pemahaman dua hal secara garis besar. Yang pertama, orientasi ke bola, ball position. Yang kedua, permainan direct pass, vertikal, dari bawah langsung ke depan. Direct pass ataupun permainan vertikal yang mengharapi kesalahan orang. Langsung direct ke depan, long ball, long ball, long ball, long ball, long ball. Kalau misalnya pemain depan kita nggak mempunyai postur yang besar, lawan posturnya besar, ya yang seperti disampaikan Coach Indra, mudah-mudahan mengharapkan sesuatu yang salah dilakukan oleh lawan. Sebaliknya yang pertama tadi, orientasi ke bola, progresif, 1-2 sentuhan. Progresif itu artinya cepat. Nggak hanya ball possession di daerah permainan sendiri, mutar-mutar bola 1-2 sentuhan. Enggak. Progresif, cepat juga untuk bisa memberikan bola ke final third ataupun attacking third, daerah penyerangan dari timnas Indonesia. Dalam defense kita bisa cetak. Lawan makin lama yang akan kita hadapi, levelnya makin tinggi. Dan dia nol resiko, nol miss, nol salah. Kalau kita udah bicara dengan lawan-lawan yang sudah levelnya, kita mempersiapkan diri untuk lawan yang level tinggi. Oke. Nah, itulah dia beberapa hal yang disampaikan oleh Coach Indra Safri dan cukup menarik pada akhirnya. Apakah pemain-pemain Indonesia kita mampu mengimplementasikan itu di atas lapangan? Sebab kita tahu problematika dari pemain-pemain kita dari sisi kontrol, dari sisi passing itu kan dinamika yang dimiliki oleh pemain-pemain kita. Kalau misalnya problemnya di situ belum terlewati, apa yang diinginkan oleh Coach Indra lewat permainan 1-2 sentuhan akan sulit. Semoga apa yang kita bahas di video ini bisa tersampai kepada teman-teman dan bisa teman-teman bandingkan dengan permainan Coach Sintayong nantinya. Oke, bye.